kita baru selesai pulang kelas nih. Iya, kita tuh ada kuliah dari pagi dari jam 7:30, terus sekarang baru beres sekitar jam 2-an. Terus kita lapar banget. Jadi kita hari ini mau pergi ke Gate 2 buat beli makan. Jalan kaki guys, soalnya habis hujan kan. Terus kayaknya tuh tell you enak banget kalau misalkan jalan kaki setelah hujan gitu. Kamu mau nggak sih kayak nunjukin ke teman-teman gimana sih tell you setelah hujan? Mau banget, ayo. Nih guys, ikutin kita. Kita mau Ci, parkiran motornya banjir gak sih? Oh ya? Kok bisa sih banjir kayak gitu? Nggak tahu ya, tapi kalau aku ya nih, kalau misalkan aku pengguna motor, aku bakal ngerasa nggak nyaman sih kalau parkiran itu banjir kayak gini. Jadi kan susah ya. Iya bener banget. Aku baru inget, aku pernah ternyata kebanjiran motornya di situ. Terus abis itu aku kayak bingung, kelimpungan ini gimana, kok banjir gitu. Terus aku ngambil motornya gimana? Bener gak? Bayangin kamu jadi aku waktu itu. Itu kira-kira kenapa ya? Mungkin ya, kayaknya ada infrastruktur yang kurang optimal kali ya. Oh, bisa jadi. Kalau kayak gitu, kira-kira solusinya apa? Telkom University merupakan salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Indonesia. Dengan luas lahan sekitar 50 hektar, tentunya dengan luas lahan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa memiliki permasalahan di dalamnya. Saat musim hujan, area parkir gate alor gedung GKU sering mengalami kebanjiran. Hal ini mengakibatkan sebagian kendaraan terjebak dan sulit diakses oleh pemiliknya. Ukuran saluran air yang kecil, permukaan tanah yang tidak rata, kurang optimalnya penyerapan serta banyak sampah yang menyumbat menjadi faktor dari permasalahan tersebut. Terkait parkiran GKU yang suka banjir ya Pak kalau lagi hujan, yang di ujung sana Pak. Oh, yang di alor. Iya, yang di alor sana iya. Nah, kalau misalkan lagi kondisi hujan yang kayak gimana sih Pak kalau banjir gitu? Maksudnya yang banjirnya tuh sampai ngeganggu mahasiswa yang mau keluarin motor gitu. Ya, kalau untuk urusan hujan sih saya tidak bisa dijelasin dengan pasti ya, yang karena itu kita berlawanan dengan hukum alam. Iya. Ya, tergantung hujan kecil pun bisa bikin banjir. Malah yang hujan kecil yang bisa bikin banjir. Oh. Bukan hujan yang besar. Berarti frekuensi hujannya lebih mendukung banjir tuh yang kecil ya dibandingkan yang deras. Yang kecil tapi lama. Oh, Nah, itu dibandingkan iya. dengan hujan lebat. Itu kalau hujan lebat itu malah makan waktunya sebentar. Oh, tapi kalau hujan kecil itu kan makan waktunya sampai lama. Tapi untuk yang di daerah Alor situ emang selalu banjir ya Pak maksudnya? Kalau untuk yang bersampingan dengan asrama yang di ujung sana itu emang agak rendah ya, posisinya agak rendah. Iya. Saya sering kali menerima komplainan dari mahasiswa. Iya. Katanya banjir dan banjir. Iya, karena kalau Logistik. banjir kan maksudnya jadinya yang mau keluarnya juga agak repot gitu ya Pak. Berarti emang terjadinya banjir tuh yang pertama karena tingkat tanahnya kurang tinggi ya? Kurang tinggi, terus pembuangannya itu drainasenya Oh, iya. itu nggak ada. Oh, drainasenya kurang ya Pak? Kurang karena si saluran untuk pembuangannya itu pas setiap kali saya cek itu kebanyakan tersumbat dengan dedaunan-dedaunan yang udah kering. Oh iya, berarti faktor utamanya itu karena sampah ya Pak? Betul. Sampah daun-daunan. Daun, terus ya plastik kayak gitu ya. Karena kan mahasiswa suka bawa makanan, bawa plastiknya, buang di mana-mana. Oh iya. Jadi ya kita apalah daya seperti kita sebagai orang manusia, ya kalau diakibatkan banjir kita harus sadar diri. Untuk mengantisipasi banjir itu sendiri gimana gitu. Oh iya. Seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri, selain peninggian permukaan tanah, kira-kira solusinya apa lagi Pak? Ya solusinya untuk drainasenya, untuk saluran pembuang airnya itu lebih diperbanyak, terus diperluas, jangan contohnya seperti yang sekarang saya lihat, yang saya rasakan juga seperti di pinggir sana. Oh iya. Pembuangannya di mana-mana, tapi pembuangan yang di sana itu kecil banget kan? Oh iya, yang di area sananya. Seperti itu. Jadi kayak di sini tuh drainasenya udah cukup, tapi pas di akhirnya tuh kurang luas. Betul. Gitu ya Pak. Oh iya. Nah, apakah berhubungan nggak Pak kira-kira sama petugas kebersihan juga, kayak ini kan sampah banyak gitu? Apakah petugas kebersihan di sini kurang banyak orangnya sehingga menyebabkan sampah yang terus menumpuk atau gimana Pak? Yang saya perhatikan bukannya sampah cleaning service atau pembersih yang kurang sebenarnya di sini. Yang saya perhatikan di sini kan wilayah kita itu dipenuhi dengan pohon-pohon. Iya. Otomatis kita kan kalau kita menghadapi musim gugur, dampaknya dedaunan itu bertambah kan. Nah, tenaga
dari cleaning service khususnya di wilayah cleaning service itu kelabakan lah. Oh iya. Akhirnya apa? Yang sini beres, yang di sana nggak beres, yang sana beres, nggak sini nggak beres. Oh, Itulah berarti udah akibat. dibersihin tapi nanti kayak gitu lagi ya. Ya. Juga apa istilahnya udah beberapa kali, malah kemarin banget masih hangat saya udah ajuin untuk supaya meninggikan jalur parkiran yang di ujung sana yang bersampingan dengan asrama, karena yang saya akibatkan apa yang ada barusan dibilang itu yang ditakutkan itu banjir. Kita menjelang musim penghujan. Iya. Sekarang musim penghujan. Iya. Nah, jangan sampai ada komplainan lagi dari mahasiswa seperti tahun kemarin. Bahkan sampai viral ya Pak di akun-akun betul. lainnya. Iya Betul, benar-benar. betul. Apakah Anda mengalami kesulitan saat memarkirkan motor di area GKU pada saat terjadinya hujan? Iya, saya sangat kesulitan apalagi jika saya ingin mengeluarkan motor. Sebagai mahasiswa yang mengalami kesulitan tersebut, bagaimana sih keadaan parkiran GKU saat terjadinya hujan? Biasanya banjir sampai di atas mata kaki. Nah, menurut kamu, apa penyebab kenapa GKU bisa banjir padahal kan itu fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak kampus? Menurut saya sih mungkin faktor utamanya karena kurangnya ada resapan air di situ. Karena kan itu cuman kayak tanah, terus udah banyak paving block itu mungkin bisa jadi salah satu kenapa si air itu tidak menyerap ke tanah atau tidak ada penyerapan air. Gotnya juga kayaknya nggak ada kan, jadi Berarti menurut kamu tuh permasalahan itu ada di tanahnya, terus saluran air yang tidak baik, paving block yang tidak rata, sama tidak ada saluran air yang jelas kayak gotnya gitu ya. resapan air. Ada nggak sih saran dari Jasmine, kira-kira tuh solusi apa yang perlu diadain gitu, biar meminimalisir terjadinya banjir? Mungkin dari pihak kampus, dari pihak Telkom harus bikin gorong-gorong gitu, atau enggak penyerapan airnya dibikin baru lagi supaya nanti kalau misalnya hujan airnya bisa langsung menyerap ke tanah juga, atau dialirkan ke gotnya lebih diperluas gitu, diperbesar. Kira-kira diperlebar. ada solusi lainnya nggak, kayak misalkan apa perlu lahan parkirnya diperluas atau apa gitu? Untuk lahan parkir sebenarnya menurut saya sih itu sudah cukup luas. Cuma karena kalau misalkan diperluas tuh juga kayaknya bingung kan harus kemana. Karena anak-anak Telkom kayaknya yang masuk juga sekarang lagi banyak-banyak banget. Jadi ya wajar kalau misalkan motornya lagi membludak banget. Paling solusinya ya baru itu aja sih, daerah penyerapan airnya ditambah aja. Berdasarkan data yang telah kami dapatkan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami memiliki beberapa solusi. Untuk meminimalisir penyumbatan sampah, perlu diadakannya grateng drainase pada saluran air agar tidak mudah tersumbat. Dan juga memperbanyak pengadaan tempat sampah agar mahasiswa dapat membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan leveling tanah untuk memastikan permukaan tanah menjadi lebih rata, serta pelapisan ulang area parkir dengan material padat di area yang rendah guna mencegah terjadinya genangan air. Dengan solusi-solusi tersebut, diharapkan area parkir gate Alor dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna, terutama di musim penghujan.